saya Jackson F. Tiago, pelatih tim Persipura Jayapura. Kalau Anda mau tahu perkembangan tim Persipura, jangan lupa Jurnal Papua. Like dan subscribe. Ini cerita pelatih kepala tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura di balik insiden di laga uji coba Boa Solosa dan kolega saat menghadapi pasukan Cisadane Persita Tangerang pada 13 Juni 2021 lalu. Laga uji coba tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura dengan pasukan Cisadane Persita Tangerang pada 13 Juni lalu meninggalkan catatan buruk bagi tim sekelas Persipura Jayapura. Terkait kericuan yang terjadi di pertengahan babak kedua laga tersebut, mengundang banyak pertanyaan dari netizen. Apakah penyebab sehingga insiden itu terjadi? Maraknya pertanyaan di kalangan netizen, Jurnal Tanah Papua akhirnya mendapat rekaman Zoom bersama Jackson F. Tiago. Dari rekaman wawancara tersebut, terlihat rasa kekecewaan yang sangat mendalam dari sang juru racikan berkebangsaan Brazil itu. Bahkan, pelatih yang sukses membawa Persipura hingga perempatan final AFC Cup 6 tahun silam itu sempat menyinggung terkait klausul kontrak dengan beberapa klub lamanya. Jackson menuturkan, sebenarnya sejak di ruang ganti telah terjadi keributan dan puncaknya terjadi di pertengahan babak kedua. Kejadian ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau oknum pemain yang terlibat memiliki mental yang baik, serta memahami makna dari setiap firman yang diperoleh setiap ibadah bersama. Lantas, apa sebenarnya pemicu insiden tersebut terjadi pada laga uji coba tersebut? Berikut wawancara lengkap bersama pelatih Persipura Jackson F. Tiago melalui Zoom. Sebenarnya ya, dari aspek permainan, babak pertama kita ketinggalan 3-0. Saya dan teman-teman pelatih kita menilai ada sebuah peningkatan yang sangat signifikan sekali dibanding Persik Kediri kemarin. Dalam aspek permainan, ada banyak hal yang kita coba membawa kepada tim yang sudah dijalankan dengan baik. Cuma misalnya mungkin orang yang tidak mengerti ya proses kita bekerja tidak akan memahami itu. Mungkin orang akan melihat kok timnya bisa kalah 3-0, tapi ada peningkatan dalam pengertian tipe permainan yang kita mau lakukan dalam pertandingan. Cuma memang ada beberapa kejadian dan oknum dalam tim kita yang terjadi sebuah persoalan sebelum kita bertanding yang sangat berdampak ya kepada segala aspek dalam tim kita, yang tidak membuat semua itu menjadi sempurna. Sekali lagi kita berhubungan dengan sebuah tindakan indisipliner lagi ya dalam tim kita, sehingga dari aspek permainan jujur saya sangat puas sekali. Karena ya itu peningkatan itu dalam beberapa hal yang kita melatih, kita evaluasi dalam meeting sangat luar biasa. Cuma ya itu tadi persoalan terbesar kita berhubungan dengan faktor indisipliner ya dari beberapa oknum yang ada dalam tim kita yang sangat merugikan tim kita, sangat merugikan. Puncaknya persoalan pada akhirnya tadi. Saya akan bicara secara pribadi ya, sebagai seorang pelatih, seorang asing yang ada di negara ini. Saya punya ambisi dan cita-cita pribadi ya, bukan dengan Persipura, pribadi. Saya pergi ke Penang sebagai pelatih, ada klausul dalam kontrak saya. Kalau saya mampu meloloskan tim saya ke AFC, ada sebagian besar dari bonus yang saya akan dapat. Kontrak saya selama di Barito 3 tahun juga ada klausul itu, bahwa kalau saya mampu membawa tim saya ke AFC, saya akan dapat sebuah bonus. Bonusnya lumayan besar ya. Di Barito kalau tidak salah 500 juta kalau saya mampu membawa tim ke AFC. Kalau tidak salah ya. Karena saya punya cita-cita bisa kembali lagi ke level itu. Karena itu adalah level yang seharusnya seorang pelatih yang punya ambisi maupun seorang pemain itu ujung gigi ya. Justru di Persipura saya tidak klausul itu dalam kontrak saya, dan klub ini saya mampu membawa ke AFC kembali kepada kejadian yang tadi di lapangan.
Saya sampaikan bahwa saya bicara secara pribadi tadi, saya tidak bicara sebagai bagian dari Persipura. Saya bicara bahwa saya sangat kecewa. Karena apa? Seandainya kita melakukan hal yang sama dalam level AFC, kita bisa didiskualifikasi atau kita bisa dihukum seumur hidup. Seperti sudah pernah terjadi dengan salah satu sahabat saya dari Persebaya, Mursid Effendi. Hal yang sama yang saya tidak mau terjadi. Makanya tadi saya sangat malu sebagai pemimpin tim ini. Itu salah satu buktinya bahwa saya tidak mampu membina tim ini dengan baik sampai saat ini. Sampai pemain kita bisa lepas kontrol. Makanya saya sampaikan itu karena saya orangnya, Ipul. Kalau saya punya sebuah masalah dengan supaya kita bisa bersahabat kembali, kita bisa bekerja lagi. Makanya saya tadi sampaikan semua yang ada dalam hatiku. Sebelum pertandingan yang saya tidak bisa sampaikan, terus saya sampaikan semua itu karena kekecewaan itu sangat besar sekali. Jujur sangat luar biasa besar karena fokus saya bukan bermain di Liga Indonesia. Mungkin di Liga Indonesia mereka lakukan itu tidak ada hukuman, wasit tidak kasih kartu. Tapi di level internasional itu harga diri saya sebagai seorang pelatih dari Brazil itu tercoreng ya. Tercoreng, dan saya selalu bilang bahwa sebelum saya membela klub manapun saya punya harga diri saya yang jauh lebih bernilai dan lebih tinggi dari lambang apapun ya, karena itu berhubungan dengan jati diri saya, pendidikan ibu saya, sehingga saya selalu berusaha menjaga itu sebaik mungkin gitu. Kalau saya ya, sangat sulit bicara ya, sangat sulit bicara karena itu sebuah persoalan yang berhubungan dengan apa ya, jati diri seorang. Jati diri seorang kita tidak bisa bicara karena kita berhubungan dengan orang-orang. Persoalan itu kita harus selesaikan secara internal ya, secara internal. Tapi yang jelas sebuah persoalan menurut saya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Dan jujur sebelum pertandingan itu saya berpikir banyak hal yang keputusan-keputusan yang buruk yang saya bisa ambil ya, keluar dari tim. Ya banyak hal. Jujur saya tadi sangat kecewa sekali karena itu terjadi dalam momen yang saya baru mau sampaikan kepada pemain susunan ya. Susunan kita bertanding, terus saya baru dikasih kabar soal itu. Sehingga itu adalah sebuah hal yang jujur sangat memukul saya secara pribadi. Sampai saat ini jujur saya sangat terpukul sekali secara pribadi, secara emosional. Makanya saya mau sampaikan itu, saya mau menjauhkan diri dari kejadian itu. Ya susah ya. Saya bicara tim ini seperti apa ke depan, berat ya, berat karena saya bukan orang Papua kan. Kalau kita bicara apa yang harus kita bicara itu, kita menyakiti perasaan beberapa orang dalam tim kita, sehingga saya lebih memilih diam. Yang jelas saya secara pribadi saya akan melakukan beberapa tindakan yang menurut saya pantas dilakukan untuk tim ini menjadi lebih baik. Saya tidak tahu apakah itu berdampak kepada kehadiran saya dalam tim kita ini atau tidak. Tapi yang jelas kita harus melakukan beberapa langkah-langkah yang bisa membuat tim ini menjadi lebih baik ya. Saya rasa itu karena ya itu berhubungan dengan banyak hal. Harga diri ya, kepribadian kita ya, dan kita di sini sebagai pembina orang, sebagai pembina orang. Sehingga kita harus lebih adil dan jujur karena apapun yang kita lakukan saat ini berdampak kepada orang lain, karena kita hidup dalam kerukunan ya, satu sama yang lain saling tergantung ya. Apapun yang saya lakukan, keputusan apapun yang saya lakukan itu berdampak kepada staf pelatih, manajemen maupun pemain. Misalnya kalau saya kasih materi latihan lebih, pemain bisa cedera. Kalau saya pasang pemain yang tidak tepat, manajemen ya gagal. Ya banyak hal, sama dengan pemain-pemain. Apapun yang mereka lakukan itu berdampak kepada orang di sekitar mereka juga. Sehingga orang harus belajar itu dan menjadi lebih dewasa. Bukan saat lagi untuk kita menjadi seperti itu lagi. Kalau saya sebenarnya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Kita orang beragama. Tahu bagaimana ruang ganti sebelum pertandingan, ibadah minggu tadi pagi, kita berdoa untuk apa? Kalau saya cuma itu saja, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk apa?
Kalau saya sebenarnya kembalikan kepada itu, tidak perlu bicara banyak, tapi kita harus tahu makna dari ibadah kita hari Minggu menjelang pertandingan, makna dari nyanyian kita di ruang ganti seperti apa. Saya rasa kalau kita bisa memahami itu, kita akan bersikap lebih baik dalam keadaan apapun, meskipun kita disakiti oleh orang lain, ya. Saya rasa begitu. Saya orangnya Ipul, saya datang dari sebuah lingkungan yang sangat luar biasa keras, jauh lebih keras dari Papua, ya. Saya sudah pernah mengalami beberapa hal dalam masa kecil saya, dalam hidup saya. Generasi saya, teman saya sekampung, mungkin ada sekitar 4-5 yang masih hidup sampai saat ini, tapi puji Tuhan saya diberkati dengan sangat luar biasa. Tapi itu tidak membuat saya melampiaskan emosi saya atau yang dulu itu hidupkan kembali dalam hidup saya. Saya coba selalu mengontrol diri, ya. Kalau manusia tidak bisa mengontrol diri, kita melakukan banyak hal yang membuat kita menyesali di kemudian hari. Saya sudah mulai terima SMS di sini, orang minta maaf. Saya tidak balas karena saya rasa saya tidak mau munafik, ya. Saya cuma akan balas saat hatiku bisa menerima soal itu dan bisa mengerti, ya, permintaan maaf itu. Makanya saya rasa apa yang saya bisa sampaikan yaitu tadi, kita memahami makna dari ibadah kita dalam keseharian, makna dari doa kita. Saya rasa kalau kita bisa mengerti hal seperti itu, kita akan respect sesama manusia gitu. Yang tadi saya sampaikan kepada Ipul, ya, sebenarnya hari Kamis besok, tadi saya sudah bicara, suratnya sudah masuk, kita uji coba dengan PS Sleman. Tapi saya berpikir mungkin kita membatalkan itu, karena suasana bagaimana, dan jujur, ya, sekarang dalam otak saya banyak hal ada dalam pikiran saya, Ipul, banyak hal, ya. Sehingga saya nanti akan bicara dengan manajemen, puji Tuhan ada di sini, momen yang tepat, mereka bisa jadi saksi dari semua yang terjadi. Saya akan bicara dengan manajemen, sehingga di situ kita akan ambil sebuah keputusan untuk ke depannya. Jelas, secara lisan kita uji coba dengan PSS Sleman tanggal 17 di Cikarang nanti. Bisa saja lawannya juga melihat kita berperilaku seperti tadi, mereka tidak mau membahayakan pemainnya. Banyak hal bisa terjadi, sehingga untuk sementara yang saya bisa sampaikan adalah yaitu ada uji coba dengan PSS Sleman tanggal 17 besok. Tapi nanti kita akan melihat, saya harus diskusi dengan manajemen dulu. Saya juga harus kembalikan menenangkan diri, ya, untuk saya bisa bekerja dengan tenang juga gitu. Dengan kejadian tersebut, pelatih yang sukses membawa Persipura hingga perempat final AFC Cup 6 tahun silam itu akan mengambil tindakan tegas kepada oknum pemain setelah melakukan pertemuan dengan manajemen Persipura. Dari Jayapura, Jeffrey Patirajawane melaporkan. Saya Jackson F. Tiago, pelatih tim Persipura Jayapura. Kalau Anda mau tahu perkembangan tim Persipura, jangan lupa Jurnal Papua. Like dan subscribe.